Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Ilmu Tasawuf E. Di sini kami akan mereview materi guna memenuhi tugas ulangan tengah semester dari Bapak Muhammad Romli SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Cika Ayu Alivia dengan NIM 4121041 alamat Ulu Jami Pemalang, Alfiana Nandawaraswati NIM 4121044 alamat Ulu Jami Pemalang, dan saya sendiri Ayu Milasari dengan NIM 4121043 alamat Ciwalan Pekalongan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil review bab 1 dan bab 2. Bab 1, pengertian tasawuf. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawafa ya tasawafu, tasawuf, mengandung makna menjadi, berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol atau suf. Pada intinya, tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 2, ada beberapa versi munculnya ilmu tasawuf. Ada yang percaya bahwa tasawuf sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ada pula yang meyakini tasawuf muncul setelah kerasulan Nabi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ini berasal dari orang-orang dari daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya telah tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan dunia. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, berasal dari kata beranda atau sufa, dan pelakunya disebut ahli al-sufa. Seperti telah disebutkan di atas, mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Pendapat lain menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena faktor politik. Pertikaian antar umat Islam karena faktor politik dan perebutan kekuasaan ini terus berlangsung, di mana khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Perkenalkan, nama saya Cika Ayu Alivia dengan NIM 4121041, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan bahas tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Yang pertama, pengertian syariat adalah hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah untuk umat manusia melalui wahyunya yang berupa Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Yang kedua, tarikat berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, hakikat ialah bebas dan bersih dari penyakit lahir dan batin yang menimbulkan perasaan nyaman, damai, dan tentram, serta menjadikan kita patuh dan taat pada segala apa yang diperintahkan olehnya, juga menjauhi segala larangannya. Yang keempat, makrifat berarti pengetahuan batin yang berbasis kekuatan kalbu sehingga membuahkan sesuatu, pengenalan tentang sesuatu dan terasa dekat serta hadir dalam sesuatu yang dikenali tersebut. Nah, objek kajian dalam syariat yaitu membahas mengenai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, objek tarikat adalah unsur rohani atau yang biasa disebut jiwa. Yang ketiga, lalu kajian yang ada dalam hakikat yaitu usaha-usaha memutuskan syahwat dan meninggalkan dunia dengan segala keindahannya serta menarik diri dari kebiasaan-kebiasaan duniawi. Yang keempat, objek kajian dari makrifat yaitu lebih mendalam terhadap penekanan aspek esoteris atau batinia. Dengan memahami rahasianya, pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Hubungan antara syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat yaitu keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengalaman Islam dengan benar. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahali,
tahali dan tajali. Pengertian tahali. Tahali adalah membersihkan diri dari sifat tercela, kotor hati, maksiat lahir dan batin. Nah, cara menuju tahali itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi tahali adalah usaha membersihkan diri dari semua perilaku tercela, baik maksiat batin maupun maksiat lahir. Nah, contoh sikap tahli, mensucikan diri jasadi dan diri rohani harus dilakukan secara simultan dan serentak. Nah, manfaat tahali, tahapan membersihkan atau mengosongkan diri dari sifat tercela ini dapat mengurangi perbuatan sia-sia yang tidak menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian tahali, pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin disebut dengan tahali. Nah, cara menuju tahali dan contoh sikap tahali yaitu sikap mental dan kegiatan mulia yang harus ditanamkan dalam hati dalam rangka untuk menjadi manusia yang dapat berhubungan dengan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, taubat. Yang kedua, cemas. Yang ketiga, al-zud. Yang keempat, al-fakir. Yang kelima, asyabru. Yang keenam, ridho. Dan yang terakhir, al-muqarabah. Nah, manfaat tahali. Manfaatnya adalah agar terhindari dari sifat buruk, lalu mengamalkan sifat-sifat positif, seperti bertaubat untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat selalu merasa takut atau khauf akan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengertian tajali. Tajali adalah tersingkapnya tirai penyekap dari alam goib atau proses mendapat penerangan dari nur goib sebagai hasil dari suatu meditasi. Nah, cara menuju tajali dan contoh sikap tajali. Tajali merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia dapat disaksikan. Nah, manfaat tajali, pengertian hubungan makhluk dan khalik disebut ma'rifat. Kalau sudah bisa menggapainya, niscaya akan merasakan tajali. Kalau sudah merasakan tajali akan takhali dan sebagainya sesuai kenaikan berzikir dalam ma'rifat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil review bab 5 dan bab 6. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nandawaraswati dengan NIM 41210044, alamat Ulu Jami Pemalang. Langsung saja, bab 5 tingkatan ahwal serta makomat dalam dunia tasawuf. Makomat berarti tempat-tempat keberadaan atau tahapan-tahapan yang harus dilalui kaum sufi dalam rangka mencapai tujuan tasawufnya. Sedangkan ahwal yaitu nilai atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis tanpa unsur kesengajaan, upaya, latihan, dan pemaksaan. Adapun tingkatan-tingkatan ahwal antara lain al-muraqabah, al-khauf, al-rajah, al-syauq, al-ans, al-tuma'ninah, musyahadah, dan al-yakin. Sedangkan tingkatan-tingkatan makomat antara lain taubat, warah, syuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Kemudian perbedaan makomat dan ahwal yaitu ahwal adalah anugerah atau hibah dari Allah, sedangkan makomat adalah jeripaya dari hamba. Kemudian bab 6 fanah, baqa, hulul, dan ittihad. Dalam tasawuf fanah, dalam istilah ilmu tasawuf, fana adalah suatu tingkatan pengalaman spiritual sufi yang tertinggi menjelang ke tingkat ittihad. Kemudian baqa yaitu kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Kemudian hulul adalah faham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat atau bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya setelah sifat-sifat kemanusiaannya dilenyapkan. Sedangkan ittihad yaitu suatu tingkatan antara yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Usaha yang diperlukan untuk menuju fanah, baqa, hulul, dan ittihad diantaranya dengan cara beramal soleh dan beribadah semata-mata karena Allah, menghilangkan sifat-sifat dan akhlak yang buruk, menghilangkan kesadaran sebagai manusia, dan kemudian menghias diri dengan sifat-sifat Allah.